Tiga pemain belum dilepas Persib menuju timnas. Luis Mia buka suara. Persib didenda Komdis 50 juta rupiah buntut keributan supporter Persib dengan supporter PSS Sleman. Bali United dikenal suka rebahan jika unggul. Persib beri sindiran telak. Spaso absen di laga sore nanti kontra Persib. Luis Mia menilai bukan sebuah keuntungan. Tekad striker Bali United siap melakukan penebusan. Rifat Marga masih ingat pernah permalukan Persib di depan Boboto. Persib digusur PSM Makassar dari puncak klasemen. Misi Mia sore ini kembali ke puncak. Tiga pemain Persib belum dilepas untuk gabung pemusatan latihan tim nasional usia 20. Sebelumnya Kakang Rudianto, Ferdiansyah dan Rabi Darwis sudah diumumkan masuk dalam 30 pemain yang dipanggil TC jelang Piala Asia usia 20 2023. Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI pun meminta agar Persib segera menyerahkan pemain-pemain mudanya tersebut. Menanggapi hal tersebut, Luis Mia angkat bicara. Dia mengatakan semua keputusan ada di pihak manajemen klub. Selain itu, dia ingin ada kesetaraan dari seluruh klub untuk menyerahkan pemain ke timnas. Karena seperti yang ramai dibicarakan, Persija juga belum mengirimkan semua pemainnya untuk gabung ke pemusatan latihan. Agenda pemusatan latihan timnas usia 20 sudah dimulai pada awal Februari ini. Tim bersiap untuk tampil di Piala Asia usia 20 2023 yang digelar di Uzbekistan pada bulan Maret mendatang. Luis Mia menyebut bahwa lebih baik pemain fokus bersama klub untuk berlatih dan bermain. Tetapi dia juga mengatakan siap mendukung timnas jika pemainnya dibutuhkan. Tentunya klub yang bisa memberikan keputusan mengenai hal ini. Karena kita semua dikontrak oleh klub dan ingin yang terbaik untuk klub. Saya pikir semuanya harus berjalan dengan baik. Bukan hanya untuk Persib. Karena saat ini bukan hanya untuk Persib, tapi di Persija yang dipanggil oleh timnas, kita akan selalu support. Meski sementara ini pemain ada di tim berlatih dengan kita dan bersaing dengan teman-teman yang lainnya supaya mereka bisa bermain. Ini juga bagus buat mereka. Tapi semua harus berjalan dengan fair. Saat misalnya semua memberikan pemainnya ke timnas, kita juga akan memberikan. Jelas Luis Mia. Insiden keributan antara supporter Persib Bandung dan PSS Sleman di Tribun Selatan Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada minggu lalu akhirnya berujung sanksi denda dari Komisi Disiplin Komdis PSSI untuk Persib Bandung. Tingkah laku oknum supporter Persib terbukti melakukan pelemparan kepada supporter tim tamu PSS Sleman hingga keributan tidak terhindarkan. Insiden itu disidangkan pada Selasa kemarin dipimpin langsung oleh Ketua Komdis PSSI, Irjen Pol Dr. Andes Erwin TPL Tobing. Persib harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah atas aksi pelemparan segelintir supporternya. Dalam salinan keputusan Komite Disiplin PSSI tersebut disebutkan bahwa telah terjadinya aksi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh oknum supporter Persib ke arah supporter PSS Sleman di area Tribun Selatan itu diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran kode disiplin. Merujuk kepada pasal 70 ayat 1, ayat 4, dan lampiran 1 nomor 5 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, klub Persib dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Demikian petikan salinan keputusan Komdis PSSI tersebut. Lebih parahnya lagi, sekelompok supporter melanjutkan aksi provokasi di luar stadion selepas laga Persib kontra PSS Sleman berakhir. Polisi langsung bertindak mengamankan 11 oknum supporter tersebut. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, 11 orang tersebut dinyatakan positif memakai narkoba. Persib pun langsung memutuskan untuk menutup pintu rapat-rapat ke 11 orang ini agar tidak bisa masuk ke stadion dengan membanned nick mereka dari sistem pembelian tiket online.
seperti terhadap oknum supporter yang kedapatan menyalakan flare di dalam stadion. Kami juga memberikan sanksi tidak bisa membeli tiket pertandingan Persib. Jelas Adi Pratama selaku Head of Communication Persib Bandung. Persib Bandung tampaknya sudah bersiap mengantisipasi drama-drama yang kemungkinan dipertontonkan pemain Bali United. Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu Bali United pada laga pekan ke-23 Liga 1 2022 Jumat sore nanti. Menjelang laga tersebut, Persib menyindir perilaku Bali United yang kerap mengulur waktu. Pasukan Teko memang punya reputasi buruk ketika unggul dalam pertandingan. Reputasi Bali United rupanya sudah cukup buruk, sampai-sampai Persib Bandung menyindir keras sebelum pertemuan di Liga 1. Bali United sedang berkubang di tren merosot berupa 4 laga tanpa kemenangan, sedangkan Persib Bandung melaju dalam tren 14 laga tanpa kekalahan. Pada pertemuan pertama di putaran pertama, Bali United mencuri kemenangan 3-2 pada pekan ke-6 Liga 1 musim ini. Saat itu tim asuhan Stefano Kugura Teko dapat mengamankan 3 poin, meski Nadio Argawinata mendapatkan kartu merah di babak pertama. Masalahnya, kemenangan itu didapat dengan cara mengesalkan, yakni pemain Bali United dianggap sering membuang waktu dengan pura-pura kram dan terjatuh. Supporter Persib pun memberikan oleh-oleh dengan lemparan batu dan botol sesudah pertandingan, walau itu tidak bisa dibenarkan. Kali ini berada dalam kondisi terbang tinggi, akun resmi Persib mengirim peace word kepada Bali United. Latihan mengatur tempo dengan bermain bola. Pertandingan selanjutnya, mari kita selesaikan dengan cara Persib dalam waktu reguler 90 menit. Tulis akun resmi Persib di Instagram 8 Februari 2023 lalu. Bali United memang terbukti menjadi salah satu tim dengan catatan waktu efektif terburuk di Liga 1. Dilansir dari Lapang Bola, laga Bali United kontra PSM Makassar pada pekan ke-19 kemarin cuma memainkan 30 menit 14 detik. Angka terburuk pada pekan itu. Bek PSM Makassar Yuran Fernandes kemungkinan menyindir pemain Bali dengan berselebrasi berguling dan berdiam sesudah mencetak gol penyama kedudukan di akhir laga. Pelatih Persib Bandung Luis Mia Aspas menilai absennya Ilyas Pasojevic bukan sebuah keuntungan bagi timnya. Sebaliknya, menurut Luis Mia, absennya Ilyas Pasojevic justru membuat Persib Bandung lebih waspada karena Bali United akan memiliki daya ledak yang bervariatif. Luis Mia memahami absennya Ilyas Pasojevic akan berdampak kepada kekuatan tim Bali United. Terlebih Spaso merupakan pemain berkontribusi besar dengan banyak gol yang sudah dicetaknya. Lebih lanjut, ia menduga Bali United akan mempersiapkan rencana lain dengan pemain yang ada untuk mengisi absennya Spaso. Bali United bisa memainkan Lerby Eliandri meski kabar terakhir masih dalam pemulihan cedera. Tidak hanya Lerby, ada pemain lainnya yang bisa menggantikan posisi Spaso, seperti Privat Marga. Maka dari itu, absennya Spaso bukan menjadi hambatan bagi Bali United dan bukan keuntungan bagi Persib Bandung. Meski ia tidak mengetahui secara pasti keterlibatan Lerby di laga tersebut, Persib tetap menaruh hormat tinggi kepada Bali United. Apalagi Bali United merupakan tim dengan kualitas yang baik dan merupakan juara bertahan kompetisi Liga 1. Mengenai Spaso, menurut saya memang Spaso adalah pemain yang sangat penting bagi Bali. Tapi dalam situasi ini, mereka mungkin akan memainkan Lerby atau pemain lainnya yang memiliki kecepatan. Mereka punya pemain yang cepat dan memaksimalkan itu dengan berlari di situasi serangan Bali. Oleh karena itu, tampil tanpa Spaso mungkin bukan menjadi masalah yang serius bagi mereka. Saya tidak tahu apakah Lerby mungkin dimainkan atau mungkin pemain yang lainnya. Kami tetap menaruh respek kepada Bali karena mereka adalah juara bertahan. Jelas Luis Mia. Sementara itu, penyerang Bali United Privat Marga bertekad melakukan penebusan saat menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-23 Liga 1 sore nanti. Marga masih ingat kemenangan dari Persib yang membuat malu lawannya itu di hadapan pendukungnya sendiri.
Pemain asal Kamerun ini ingin mengulangi momen tersebut. Bali United juga perlu bangkit usai melewati 4 pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Pemain yang juga membobol gawang Persib di putaran pertama ini berharap timnya bisa maksimal untuk memberikan kekalahan pertama untuk Luis Mia. Rekor tidak terkalahkan di 14 laga adalah situasi yang bagus bagi lawan. Namun bukan berarti Persib tidak bisa dikalahkan. Klasemen Liga 1 terbaru setelah PSM Makassar dan PSS Sleman menang. Persib Bandung dan Persija Jakarta tergusur dari puncak. PSM Makassar selaku tim tuan rumah berpesta gol dalam pertandingan tersebut. Mereka menang telak dengan skor 4-1 atas Barito Putra. PSM Makassar berhak naik ke puncak klasemen Liga 1 2022 selesai memetik kemenangan atas tamunya Barito Putra. PSM Makassar berhasil menggusur Persib Bandung dari puncak klasemen Liga 1 musim 2022. PSM Makassar memimpin klasemen Liga 1 berkat torehan 47 poin dari 23 pertandingan. Sedangkan Persib membayangi dengan raihan 45 poin. Meski berhasil naik ke puncak klasemen, PSM Makassar belum berada dalam posisi aman. Posisinya akan kembali tergusur apabila Persib Bandung sukses memenangi pertandingan kontra Bali United sore nanti.